rasanya jauh dari lapangan dari api istilahnya, karena mungkin ibu-ibu berumah tangga sudah lama ya Ustaz. Jadi mungkin ada yang lupa, ada yang lewat dan lain sebagainya. Jadi pada kali ini sebenarnya kita diingatkan untuk berbuat kebaikan di dalam rumah sendiri dulu. Masalahnya Ustaz, tadi ibu-ibu bilang tuh aku kayak sinetronnya gitu. Kayak sinetron banget gitu kan. Tapi kira-kira bentuk afirmasi diri seperti apa atau motivasi diri seperti apa supaya kita punya semangat untuk bisa lakukan hal tersebut? Terima kasih. Jawabannya surat 98 ayat 5. Afirmasi yang terbaik. Afirmasi yang terbaik. Ya, itu surat 98 ayat 5. Silakan baca. Monggo dibacakan. Ada yang sudah menemukan? Kira-kira itu. Ayat 5. Sudah? Silakan dibacakan. Artinya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Afirmasi yang paling tinggi adalah orang yang memurnikan hatinya dalam hidup. Dalam keadaan apapun, dia murnikan hatinya semata-mata mencari ridha dan rahmat Allah. Memasukkan kaos kaki di kaki kanan istri suaminya adalah dia bukan mencari pujian agar tiap bulan ada peningkatan hadiahnya, tapi semata-mata ibadah kepada Allah. Menurut mata kita, bodoh amat, sudah cantik kasih masuk kaos kaki lagi semua. Jadi muka macam apa? Biarlah orang lain bicara. Karena Khadijah itu perempuan kaya, dermawan, tapi setiap suaminya pergi berdakwah, dia dudukkan suami lalu dia bilang, aku tahu engkau pergi berdakwah, supaya aku dapat amal berdakwah ini, izinkan aku masukkan kaos kaki di kaki kanan dan kaki kiri. Hal yang kecil, orang boleh bilang ini sinetron, boleh orang bicara itu, tapi dia tidak melakukan amal itu. Hal yang kecil tapi berlimpah. Ketika dia melakukan perbuatan ini karena Allah dan Rasulnya, malaikat langsung lari ke langit dan mengatakan kepada Allah, ya Allah kami malu, ya Allah kami malu, ya Allah kami malu. Allah bilang, apa yang menyebabkan kamu malu? Itu hambamu Khadijah. Pagi-pagi dia sudah memasukkan kaos kaki kepada suami yang bernama Muhammad buat berdakwah. Padahal dia perempuan kaya, dia dermawan, dia hartawan, dia bangsawan. Dia menyiapkan makanan untuk suaminya, menyiapkan pakaian untuk suaminya. Ketika suaminya pergi berdakwah, dia bilang, tunggu sebentar, aku masukkan kaos kaki. Kata Allah, kalau begitu engkau memapakan sayapmu dari al-ars al-azim kepada mereka, lindungi mereka, jaga mereka, rawat mereka, selamatkan mereka dunia akhirat. Waman umiru ila ikhlas, tulus. Jangan melihat sesuatu jadi beban, dan memurnikan hati itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ketiga, silakan. Ayo Bunda, pertanyaan Silakan. ya silakan Ibu yang di ujung, boleh disebutin nama sama klasternya ya.
kesabaran dan keikhlasan supaya anak-anak itu tumbuh kembangnya besar itu mempunyai akhlak yang baik, Ustaz. Ibu sudah pernah lihat burung terbang atau belum? Sudah. Bu, ini untuk semua. Ibu sudah pernah lihat burung terbang? Ya. Sebelah kanannya ada syukur, sebelah kirinya ada sabar. Dia dengan happy karena syukur itu Allah buat dia terbang makin tinggi. Dengan sabar itu dia tenang. Begitu ada rezeki, dia bisa menangkap rezeki itu dengan baik. Ibu mengasuh anak-anak satu bersyukur karena Allah menitipkan mereka untukmu atas permintaan dirimu, dan bersabar melayani mereka karena mereka yang Allah titipkan ada suatu saat dia akan membuat kebaikan untuk diri. Kalau dia rebel itu persoalan biasa. Jadikan rebel itu menghapus dosa-dosa. Jangan sampai keluar kata-kata kotor. Brengsek bapakmu. Bapakmu kamu lahir sehingga saya mengurus. Hilangkan semua kata-kata itu. Terima itu dengan tulus. Alhamdulillah, Pak, hari ini aku bahagia. Aku punya kasus murid lagi. Mereka dulu sudah ngaji, kira-kira lebih tua ngaji mereka 6 tahun. Setelah ngaji mereka bilang, Pak Ustaz, kami belum dapat kerja, bantulah kami cari kerja. Saya telepon sahabat saya direktur utama salah satu bank nasional, suaminya masuk terlebih dahulu. Berapa saat kemudian istrinya ikut masuk. Setelah mereka sudah punya 3 anak, ibu mengatakan kepada suaminya, Bang, alangkah buruknya kalau saya hari-hari pergi. Anak kita diasuh oleh orang lain. Akhlak mana yang pindah dari kita untuk mereka? Kecuali anak daripada akhlak daripada Bapak. Aku tidak mau air mani kita berdua dimasukkan dengan pemikiran orang lain. Nanti masa depan anak-anak kita jadi kurang baik. Suaminya mengatakan terima kasih Bunda sudah memberi penyerahan kepada silakan merawat anak-anak kita di rumah. Ketika ada di rumah, kerjanya istri tiap hari mengurus anak-anak yang baik, tapi dia punya pekerjaan tambahan kepada suaminya. Setiap suami berangkat dari rumah, tiba di kantor pas waktu duha, Assalamualaikum, Mas sudah sampai kantor? Sudah. Silakan sholat duha terlebih dahulu sebelum bekerja. Jadi sebelum suami bekerja dia suruh istrinya suaminya suruh dia sholat duha. Tiap hari begitu sampai 10 tahun lebih. Ketika pengumuman 10 tahun akhir tahun, ternyata suaminya termasuk yang mendapat hadiah dari kantor itu. Bonus akhir tahun 500 juta. Ketika dia duduk mau bekerja, lupa salat Tuhan. Pengumuman melalui suara informasi kantor bahwa nama-nama yang mendapatkan bonus akhir tahun, salah satunya namanya. Begitu dia gembira mendengar uang 500 juta, langsung dia telepon istrinya. Assalamualaikum, Pak, kita bisa kembali. Kita bisa beli mobil mewah. Istrinya mendengar kalimat itu dan dia bilang, Mas, ada apa ini? Ada apa pagi-pagi sudah gembira seperti ini? Mas sudah sholat duha atau belum? Belum. Sholat duha dulu. Satu. Kegembiraannya hilang karena dia belum sholat duha. Sholatlah duha. Setelah sholat duha selesai, dia telepon istrinya. Istri mengatakan, ayo Mas untuk syukur dari kantor biar aku dari rumah karena kita dapat rezeki akhir tahun. Setelah itu terima uang, tiba-tiba dia kembali bekerja. Begitu bekerja tiba-tiba bunyi di SMS bankingnya, masuk rekening 500 juta. Dia dulu masuk jam 11 siang. Sahabat mereka yang selalu berhubungan dengan mereka selama ini, istrinya masuk rumah sakit, dia sudah bayar uang muka 250 juta, kurang 150 juta supaya bisa dioperasi.
tidak ada uang tambahan, tidak ada tindakan. Lalu dia telepon, "Assalamualaikum Mas." "Waalaikumsalam, ada apa?" "Mas, istriku masuk rumah sakit tadi malam. Saya sudah bayar uang 250 juta. Sekarang saya cari kemana-mana belum dapat uang 150 juta. Kata pihak rumah sakit kalau saya tidak mencari uang tambahan 150 juta maka istri saya tidak bisa diambil tindakan. Kasihan dia meninggal dunia nanti. Bagaimana dengan anak-anakku?" Lalu Mas pun dengan senang kata, "Sudahlah, kasih rekening transfer 150 juta." Tinggal berapa? 350 juta. Selesai salat zuhur, mau makan, tiba-tiba ada telepon lagi dari sahabat mereka yang sudah bayar rumah kurang 150 juta lagi. Kalau tidak dibayar lunas, maka rumah akan disita padahal tinggal 1 bulan saja. "Assalamualaikum Mas, mohon maaf kalau saya ganggu makan siang Mas. Kami mau diusir dari rumah karena saya belum dapat uang untuk melunasi pembayaran rumah. Mas, saya malu kepada istri, mertua dan anak-anak saya. Saya malu kalau kami diusir dari rumah padahal kami sudah gembira selama 2 tahun. Mas, bantulah pinjam uang 150 juta. Transfer dia 150 juta. Tinggal berapa? 200. Tinggal berapa? 200 juta. Tinggal 200 juta. Dia habis makan mau bekerja, tiba-tiba emaknya telepon dari kamu. "Assalamualaikum Nak. Apa kabar? Bagaimana keadaan cucu-cucu? Keadaan istriku baik? Baik Mak. Begini Nak, 2 hari lalu angin topan datang di kampung. Seluruh rumah-rumah di desa hancur semua termasuk rumah Mama. Sekarang ini rumah Mama ditutup dengan terpal yang sudah tua. Nak, bantu Mama menurunkan atap rumah ini serta perbaikan rumah harus 150 juta. Transfer 150 juta. Tinggal 50. Dia sedang duduk bekerja mau masuk jam 2:30, tiba-tiba ada sahabat mereka tabrakan, perlu operasi, perlu uang 50. Habis dah. Nolong orang. Impas. Setelah transfer selesai, dia menghadap manajernya dan minta izin kepada manajernya, "Pak, saya mau pulang terlebih dahulu karena ada hajat di rumah." Manajernya mengatakan, "Jangan-jangan kamu gembira kamu sudah dapat uang 500 juta. Numpang lewat, permisi. Bukti-bukti transfer semua sudah dipegang semua, dia simpan di map, lalu dia naik di mobil dan pulang ke rumah. Biasanya dia pulang ke rumah langsung mobil parkir di depan rumah. Istri sudah siap dengan air putih menunggu dia. Tapi dia pakai mobil yang jauh, lalu dia turun dari mobil, tutup mobilnya pelan-pelan, dan dia bawa map-map yang isinya Bukti transfer itu ke jalan pelan-pelan. Tunggu. Istrinya mengintip dari rumah, "Kok Mas jadi begini? Katanya mau pulang 500 juta. Kok gembiranya begini jalannya Mama?" Sampai ke rumah, begitu istrinya buka pintu, dia langsung jatuh memeluk istrinya dan mengatakan, "Pak, minta maaf. Tadi uang 500 juta itu saya tolong teman-teman kita. Ini bukti transfer." Apa kata istrinya? "Mas! Iya, galak. Mas! Aku bangga karena punya suami seperti itu." Kakak. Ya, jadi gitu Mbak. Oke, dari depan mau silakan. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya alhamdulillah bisa ketemu Pak Ustadz langsung karena selama ini saya hanya nontonnya di YouTube ya gitu ya. Jadi saya bisa ketemu langsung gitu ya. Itu
begini gitu ya. Kadang bilang Nabi Muhammad tukang kawin, terus dia memarahi saya, katanya kenapa tidak ucapin hari raya Natal. Nah maksud saya kan mau meluruskan kebenaran Islam itu, tapi bagaimana caranya itu? Karena saya juga hampir setiap hari begitu mulu, dan dengan keadaan saya yang susah, dia bilang itu gara-gara saya itu masuk Islam. Jadi bagaimana menghadapi kakak saya yang masih terus menteror sampai saat ini, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ibu bahagia karena punya kakak yang masih teror ibu. Ya, bahagia, alhamdulillah masih ada orang teror ibu. Yang kedua, selama ibu masuk Islam, sudah pernahkah ibu mendoakan abang ibu, kakak ibu? Doakan ibu. Apa istimewanya? Berapa kali? Setelah sholat saya sering mendoakan itu. Terus sekarang sudah dapat hidayah belum? Berarti ibu tidak ikhlas mendoakan dia. Ya, itu harus diikhlaskan. Ya, mendoakan dia dapat hidayah jangan dalam keadaan terpaksa dengan tulus. Bila perlu ibu nangis kepada Allah, ya Allah, aku ingin aku bersama kakakku di surga. Surga itu milikmu, hidayah milikmu. Aku ini masuk Islam karena hidayahmu. Kenapa kakakku tidak bisa? Kalau cuma sekedar ucapkan saja, nggak sanggup. Allah itu memerlukan kesungguhan orang berdoa, doa yang sungguh-sungguh. Dan doa terbaik dari orang Islam kepada orang kafir adalah segera semoga mereka dapat hidayah dari Allah. Maka kalau punya tetangga yang beragamanya Kristen, alhamdulillah pertama karena Allah kirimkan dia agar ibu hari-hari mendoakan mereka. Yang kedua, mereka hadir supaya ibu menunjukkan rahmatan lil alamin dari Islam kepada mereka. Perilaku, keadaan, tingkah laku, pergaulan disampaikan kepada mereka. Insya Allah dia punya hati, mereka punya hati. Allah akan bolak-balik hati mereka untuk menuju memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu ibu harus perbaiki doanya dulu. Kalau sekedar doa terus sebentar marah lagi, wah nggak bisa. Terima apa yang dari mereka itu sebagai keikhlasan. Karena ibu dapat pahala terus. Tiap hari diteror. Orang senang kalau diteror. Kalau tiap hari dapat amal, dosa ibu dijemput. Oh, terima kasih atas terornya, tapi Anda tidak sadar Anda sudah menjemput dosa-dosa kecil saya. Sampaikan dengan baik kepada mereka, ya. Oke, ada yang lain? Kalau masih boleh? Oke, Ya, untuk pertanyaan mungkin dibuka satu lagi ya, karena mengingat waktu sebentar lagi azan Kalau zuhur. masih boleh, bentar. Apa? Masih boleh. Ya, satu lagi, ada orang lagi ya. Ibu yang baju merah, ada, silakan. Inilah. Disebutkan ya Bu nama dan klasternya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila dari Saidah Toka, Masjid Taklim Fatwa. Ustaz, saya mau tanya. Alhamdulillah hari ini saya mendapat pencerahan bahwa kita mulai berdakwah dari rumah sendiri. Kita tidak pernah merasa, ya mungkin saya tidak pernah merasakan bahwa saya sedang berdakwah. Karena tujuan saya adalah supaya saya ini keluarga saya membangun rumah di surga bersama-sama. Tapi apakah itu berdakwah? Saya tidak merasa itu berdakwah. Karena kewajiban saya sebagai manusia adalah mengingatkan suami saya, anak-anak saya untuk sama-sama mengejar itu surga Allah, mengejar surga Allah. Yang saya bertanya lagi, memang berat Ustaz. Sebagai ibu rumah tangga tidak bisa semua orang bisa melakukan seperti itu kalau tidak ada hidayah, tidak ada taufik yang masuk ke dalam diri kita. Apa doanya kita supaya langkah-langkah itu lebih mudah, langkah menuju ridho Allah, rahmat Allah yang bisa menaungi kita selalu. Karena Masya Allah, tabarakallah, semua itu memang jalan akan terbuka kalau kita mau berusaha. Cuman itulah kembali lagi ke
saya manusia biasa, ada kekurangan, ada kelebihan, ada muka atas, ada muka bawah. Itu yang ingin saya tanyakan. Ya, menjaga sesuatu yang kebaikan itu memang susah, apalagi memelihara. Belum semuanya cobaan itu datang, karena kita siapkan yang kita tidak siap. Itulah saya manusia biasa. Apa yang harus saya lakukan ketika saya sadar saya sedang diuji? Karena kita tidak pernah sadar bahwa kita sedang diuji, karena kemantan itu kan tidak ada. Rasanya lebih enak, bagaimana lebih enak untuk syukur itu buat dari saya. Oke, terima kasih Bunda. Yang pertama, semua orang hidup di dunia harus berlapang-lapang, berlapang-lapang dan berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, melakukan sesuatu bukan karena mau dilihat suami, mau dilihat anak, mau dilihat tetangga, tapi semata-mata karena mencari ridha dan rahmat Allah SWT. Maka lakukan sesuatu itu dengan memurnikan hati yang tulus kepada Allah, baik di kantor, di rumah, dan hal kecil itu atau menjadi kebaikan. Ibu-ibu ini rajin pengajian, jawabannya bisa ke surga. Seorang pelacur yang jaminannya tidak bisa ke surga, tapi sekali dia tulus membuka kaos sepatunya untuk menimba air untuk kasih minum anjing, jawabannya adalah surga bagi diri. Maka marilah kita buka ketulusan hati untuk kita agar membuat kita menjadi contoh buat anak, suami, dan kita menjadi orang yang baik buat tetangga, famili, kawan, teman. Yang menilai baik itu bukan kita, tapi Allah dan orang yang bersama kita. Maka lakukan saja. Kalau ada cemoohan, alhamdulillah. Ada fitnahan, alhamdulillah. Orang sedang berebut dosa kita, tapi lakukan itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, janganlah menjadi orang yang putus asa, tapi senantiasa berbuat kebaikan. Walaupun orang tidak menyukai dengan kebaikan yang kita lakukan, tetaplah lakukan itu terus-menerus. Karena yang menilai adalah Allah, yang mengiringi adalah Allah, yang mengganti dengan rahmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari pujian dan tepuk tangan atau sanjungan manusia, karena semata-mata ikhlas untuk Allah dan untuk melayani suami dan anak-anak, karena juga ridha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu sudah lakukan, jangan mengatakan bahwa apakah ini dakwah atau tidak. Lepaskan bahwa ini dakwah ini kepada agama ini dengan cara saya kira dengan mudah. Dengan cara itu kita akan memperbaiki perjalanan dakwah dari rumah tangga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, dan pada akhirnya bangsa dan negara kita ini akan menjadi baik. Satu contoh dari masjid ini, dakwah hidup, perumahan akan hidup dengan dakwah 16 tahun, lingkungan, dan pada akhirnya bangsa dan negara yang kita cintai. Maka ketika kita mulai dengan dakwah kecil dari diri kita, dari suami kita ke suami kita, ke anak-anak kita, rumah tangga, tetangga, dan pada akhirnya lingkungan bangsa yang besar ini. Dengan cara itu kita bisa memperbaiki apa yang salah selama ini, apa yang keliru selama ini, apa yang hilaf selama ini, akan kita perbaiki dengan cara yang ahsan. Karena dalam surat 16 ayat 125, serulah manusia di dalam agama Rabbimu dengan cara arif, bijaksana, penuh hikmah. Dialog, berdebat pun dengan cara ini. Kepada siapa Allah sesatkan, kepada siapa Allah beri petunjuk. Semoga Allah beri petunjuk kepada kita semua dan menjadikan pengajian menjadi energi baru untuk masyarakat Indonesia, dan pada akhirnya ibu-ibu akan menjadi teladan buat suami dan anak-anak, bahkan teladan buat lingkungan yang ada di tempat. Demikian yang bisa disampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Di irian juga ada burung aspadi. Itu nama-nama burung yang sudah lama ada di sini. Demikian, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada
menyampaikan tausiah pada pengajian kita pada saat ini. Dan alhamdulillah tausiah disampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat pada kehidupan sehari-hari. Kemudian juga tausiah tadi dapat disimpulkan bahwa pentingnya dakwah. Dan dakwah itu bisa dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari hal-hal yang kecil ya Bunda ya. Salah satu tadi contoh seperti yang sudah disebutkan oleh guru mulia kita, salah satunya adalah dengan memasangkan kaos kaki ke suami. Jadi sangat gampang ya Bu Yanti ya. Iya benar-benar alhamdulillah. Kemudian juga tadi kita juga sudah melewati sesi tanya jawab. Dan mudah-mudahan sesi tanya jawab tadi dapat memberikan tambahan ilmu dan bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Betul ya? Baik, akhirnya kita masuk ke acara yang sudah ditunggu-tunggu dan mengingat juga waktu sebentar lagi waktu zuhur. Kita masuk ke acara pembagian door prize kepada Ibu Santi, kemudian Ibu Wenti, Ibu Hana dipersilakan untuk ke depan. Baik, untuk door prize pertama kita bacakan grup majelis taklim dengan peserta terbanyak diberikan kepada majelis taklim Anissa Klaster Farina dengan jumlah jemaah 9 orang. Alhamdulillah, tabarakallah. Kepada majelis taklim Anissa Klaster Farina, boleh maju ke depan. Semuanya maju ke depan karena klaster terbanyak 9 orang ya, biar seru. Ya. Foto di foto, semuanya maju. Ayo maju. Ayo silakan Bunda, 9 orang ya. Ini mudah-mudahan masih ada semua 9 orang. Di sini ya. 9. Dan untuk penyerahan dari door prize dengan grup majelis taklim dengan peserta terbanyak akan diberikan oleh Ibu Yanti Iksan selaku ketua dari DMPSWM Geraha Raya. Silakan Ibu, waktu dan tempat disilakan. Waduh, luar biasa nih. Pada semangat semuanya ya, kalau tahu di pengajian ada door prize. Nanti mudah-mudahan ajak tetangganya ya untuk pengajian nextnya. Karena ada door prize. Ayo sekarang sesi dokumentasi. Aduh, MC mau ikut. Ya, alhamdulillah inilah grup majelis taklim dengan peserta terbanyak. Kemudian dilanjutkan dengan door prize kedua yang tidak kalah seru dan tidak kalah menariknya. Ya, apakah kategori dari door prize kedua? Kategorinya adalah peserta dengan absen nomor urut 1 dan 2. Ayo siapa? Pada hafal ya? Iya, peserta nomor urut 1 Ibu Eni dari MT Imanuddin Ceger. Silakan Ibu maju ke depan. Dan dilanjutkan dengan nomor urut absen kedua Bu Nur dari MT Muhajirin Pondok Jagung. Tentu aja kursinya. Ya, kepada Bu Nur dari MT Muhajirin Pondok Jagung. Ya, untuk pemberian door prize diberikan oleh Ibu Dewi Sasmita. Silakan Bu. Aku juga. Ketuanya. Ayo dokumentasi. Jangan duduk dulu ya. Selamat ya Bu Nur, Ibu juga. Alhamdulillah, tabarakallah Bunda-bunda. Kemudian semoga bermanfaat ya Bu. Baik, kita lanjutkan ke kategori door prize
tidak disangka-sangka ya, buat tadi para bunda-bunda yang sudah meluangkan waktu untuk bertanya, ini tidak hanya kepada satu orang penanya atau yang pertama nanya, tapi kita undang di sini semua penanya. Boleh maju ke depan. Tepuk tangan. Ya, saya bacakan lagi. Pertama Ibu Ana dari klaster Adena, kedua Ibu Rina dari klaster waktu saya mau nanya. ketiga Ibu Tuti Katanya udah stop ya. dari klaster Felina, keempat Ibu Eli dan juga Ibu Mila. Pas ya, 5 ya. Yang pertama Ibu Ana. Kalau foto lagi boleh ya? Bu Ana